Jadi pertama yang mau gue bilangin adalah suasana malam dari Museum Santet Telaga Langit ini jauh berbeda dibanding suasana pada saat siangnya. Kalau siangnya sama-sama kita udah lihat agak-agak mengerikan, malamnya itu mutlak sangat-sangat mengerikan. Gue langsung putusin untuk melakukan sesi spirit box. Memang ada dari luar spirit box ada beberapa gangguan suara-suara yang gue sama Dika denger. Kita berusaha untuk hiraukan dan fokus ke spirit box. Fenomena pertama yang kita dapat dari spirit box itu adalah fenomena suara perempuan. Lalu tiba-tiba aja ada suara seperti eraman harimau, dan gue yakin ini dia nih inceran gue nih. Dan gue mulai komunikasi di situ. Oke, satu hal tadi gue ngerasa sedikit bersalah akan kondisi Dika, karena nggak lama dari Dika mendapatkan beberapa penampakan melalui fotografinya. Dika itu muntah di depan gue, karena gue rasa tempat yang gue lakukan sesi spirit box itu tempat yang sakral mungkin. Jadi gue bilang jangan kotori tempat itu gitu. Tapi gue yakin 2 foto itu aja, kita nggak tahu foto yang lain ya, tapi 2 foto itu benar-benar menjawab apa yang kita cari dari tadi siang. Itu sih menurut gue. Jadi nih, belakang penghuni tempat ini. Ini jembatannya pun licin banget karena ini bambu dan tadi bambu. hujan ya satu harian ini ya. Nggak berhenti hujannya tadi ya. Oke. Soalnya gue tadi belum kesini sih. Lu belum kesini ya? Belum. Lu cium bau ya enggak? Oh iya. Bau kayak kemenyan. Di sini bau kemenyan. Kemenyan terus kayak apa ya? Ini pintu masuknya. Kayaknya gue boleh foto-foto di daerah sini dari. Boleh. Kayaknya menurut gue ini daerah ini juga. Coba. Halo, assalamualaikum. Dari pintu masuk ke Museum Santet Telaga Langit ini. Ini Dika merasakan ada apa ya? Tempatnya ini bagus untuk digunakan fotografi. Dan sebentar lagi kita akan lihat bagaimana kondisi di dalam dari rumah atau Museum Santet ini. Oke men. Oke. Cukup. Kita masuk dalam. Lo kemana kita? Kita masuk dari sini, jadi lu harus agak menunduk. Wow, gue pakai. Kayaknya gue kayak agak tiduran deh kayaknya. Iya, lu harus agak tiduran. Wah, sap bro. Lu agak tidur lagi. Gila. Di sini gue harus berjuang untuk masuk ke Benar. telaga ini. Terus tiduran sedikit lagi karena ada GoPro di belakang nih. Ya. Oke, bro. Ini men tempat ya? Ini tempatnya. Wow. Lu lihat sekarang. Di sini banyak sekali pocongan-pocongan dan juga ada ratusan. Kita lihat. Men, gue baru lihat ini pocong ada guling pocong-pocongan ya, bantal Iya. boneka pocong-pocongan. Iya. Kayaknya gue kalau untuk fotografi, biar kita nggak di dalam foto gue juga nggak salah apa yang ketangkep, entah itu makhluk halus ataupun pocong-pocongan ini, mungkin gue akan lebih memfoto ke atas. Oke. Misalkan di dalam ada nggak? Ada.
Ada Di dalam juga. ada lagi tempat, ada lagi rumah di dalam. Berarti gua akan menghindari di mana pocong-pocongan ini ditempatkan. Jadi Supaya kita nggak halu bahwa oh itu pocongan tuh. pasti, itu kayak pocongan gitu ya. tuh. Nah, bener. Iya. Jadi gua akan fotografi gue ini akan menghindari pocongan-pocongan yang dibuat. Oke. Tapi kalau kayak yang lu lihat sekarang, kondisinya kayak gini. Oh, Jadi coba kita turun dulu dan gua akan coba untuk menghidupkan SLS kamera. Kita bisa detect sama-sama. Sebelum nanti sampai di bawah, ya. baru kita mendeteksi Hai, apa men. yang bisa kita dapat. Ini baunya dari pertama kita masuk, Iya. ini baunya udah Baunya ini menyan. banget ya. Itu. Apa itu? Kalian bisa lihat. Kita lihat ini ada sosok di sana menggantung, dan nggak semua boneka ada Ini interaksinya. itu besar loh, men. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat di tempat lain di sebelah sana nggak ada. Tapi coba kita ke bawah dulu. Oke. Jadi Mystery Seekers, gue sama Erik sekarang mau menuju ke bawah. Tadi siang Erik udah kesini mencari informasi juga tentang beberapa penghuni yang ada di sini, terutama dia melakukan mediumisasi. Nah, kalau gue belum kesini dari tadi dan gue belum tahu ini tempat seperti apa, jadi gue akan mencoba menghabiskan semua fotografi hantunya di sini. Dan menurut gue adalah ini satu tantangan buat gue, karena di sini banyak bantal pocong-pocongan, boneka pocong-pocongan, yang dimana gue bisa aja, yang tadinya gue rasa penampakan, bisa aja ini menjadi suatu permasalahan kalau misalkan banyak pocong-pocongan yang di sini. Oke, kita lanjut. Oke, kalimatnya sangat bagus di sana. Jangan takut. Takutlah hanya pada Allah. Kalimat yang bijak Bagus banget sekali. ya. Dan di sini ya kita emang harus hati-hati. Maksudnya kayak gimana ya? Ada beberapa sosok yang ketangkap di SLS, tapi nggak semua. Iya benar. Kalau kita mau bilang ini adalah kesalahan kamera, harusnya ya akan yang lainnya pun apa bedanya? Harusnya tetap harusnya detect, kena kan? semua ya. Betul. Tempat ini sangat menyeramkan di malam hari. Oh ya men, kabarnya boneka-boneka ini adalah kenapa ditaruh tempat seperti ini, digantungin, dan banyak boneka dan banyak pocong-pocongan juga. Kabarnya santet-santet itu dimasukkan ke dalam boneka, bener nggak sih men? Ya, jadi menurut info yang kita dapat tadi itu bahwa boneka-boneka yang ada di sini adalah boneka yang merupakan hasil sitaan dari praktisi-praktisi santet. Oh gitu ya. Gitu. Jadi ini boneka-bonekanya. Oh jadi hasil dari sitaan praktisi santet. Betul. Wow, menarik. Ini kita udah hampir ke bawah, dan ini adalah tempat tadi gue melakukan interaksi atau mediumisasi, di mana ada Ustadz. Ini tempat apa? Ini tempat keramat. Bukan tempat keramat ya, tapi di dalam kalau kita lihat nanti itu ada Ini sih gila. gue ngerasa ada yang ini sedikit. Iya. Ada pergerakan. Bener-bener. Dan panas banget di sini men. Panas ya di sini. Padahal ini habis hujan ya. Ini panas banget gue. Lu lihat di sebelah sana itu besar banget men. Dan nggak ada siapa-siapa. Kalau yang itu pocongan. Tapi lihat itu. Oh iya, bener-bener. Tuh. Coba. Besar itu siapa? Oh iya men, bener-bener besar banget. Coba gue foto men. Coba lu foto.
Jadi di dalam tempat ini, Dika, Ya. coba kita masuk ke dalam dulu deh. Kita masuk ke dalam sama-sama. Lu duluan, bro. Karena Tapi lu belum bener pernah nggak apa-apa sini. nih? Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum. Ya, situ. Ada macan men. Iya, itu di situ ada foto. Astagfirullahaladzim. Kira macan beneran ya? Iya. Itu ada foto. Soalnya matanya pas banget kesini. Assalamualaikum. Tuh. Wow. Assalamualaikum. Oke. Nah, jadi di sini tadi itu ada sesajen di bawah sini. Di mana? Tapi sekarang udah hilang. Ini ada sesajennya. Di sini ada beberapa seperti barang-barang pusaka. Kalau kita lihat ada keris di sini. Dan ada tombak-tombak juga di sebelah sini. Barang pusakanya. Dan di sebelah kanan sama ini ada patung salah satu makhluk, dan keris-keris lagi ada di sini. Oh, ini keris asli men. Ini keris asli. Wow. Dan yang menarik adalah harimau yang ada di ujung sana. Ini maksudnya apa? Harimau yang ada lukisan harimau. Tadi siang pada saat Ya. mapping pertama, gue bisa mendeteksi ada sesuatu di. Ini yang gue maksud. Wah. Ini yang gue maksud. Oh iya benar. Ya. Jadi lo lihat ada sesuatu di situ. Ini kalau di agama gue ya men, Hmm. di agama Islam, salah satu tempat yang disukai jin adalah lukisan. Lukisan. Oke. Dan itu membentuk orang sekarang kalau kita lihat. Wah iya. Coba gue di sini berbentuk. Permisi ya. Biar. Itu bentuk lu. Hah? Ini bentuk Dika ada di Ada di sini. Dia menghilang dari situ. Serius? Ya. Tapi gue merinding men. Gue merinding di situ. Jadi di sini ada Dika. Nah, walaupun tidak sekuat tadi, dia lagi-lagi mendengar ada pergerakan di sana. Ada suara. Ya kan? Ada suara. Sini men. Lu lihat men. Gue merinding men. Sama. Lu bilang lu merinding, gue juga kita merinding. Halo. Siapa di sini? Oke. Seperti ada rohnya di sini. Dan ini pun ada. Kalau kita lihat, Ini tempat apa men? ini ada kursi di sini. Bukan di kursi ini aja ada pergerakan. Energi ya men? Iya. Gue akan coba untuk terus mendeteksi di sekitar sini. Karena tadi Dika pada saat interaksi mediumisasi, gue sempat bilang ke makhluknya untuk kembali malam ini, untuk bisa kita interaksi menggunakan teknologi yang kita punya. Jadi itu yang akan kita buat sekarang. Tadi lu melakukan mediumisasi di sini, Ya, terus makhluknya itu macan. macam. Mystery Seekers, saat ini saya sudah di Museum Dukun Santet.